hadisnya ini? Coba dulu dikasihlah pencerahan biar umat-umat muslim yang tidak belajar itu biar tahu nanti kan kalau kami mengatakan itu di mana, siapa penulis Al-Quran. Soalnya gini, saya pernah berkata sama teman muslim juga, dia mengatakan kayaknya di itu yang diturunkan langsung diwahyukan kepada Muhammad gitu. Ada juga yang mengatakan ada orang yang menulis, bahkan Al-Quran itu terbagi, bukan hanya Al-Quran, ada hadisnya, ada Al-Bukhari. Itu gimana? Coba kasih pemahaman dulu biar ngerti apa ada kesalahan di situ, apa emang cuman karangan-karangan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Tian. Tian, saya mute dulu ya karena kamu noise. Silakan Bang Zuma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang paling baik yang pernah saya dengarkan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminik izal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab, baik itu Torah, Mazmur ataupun Injil sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sekarang pernyataan saudara barusan mengatakan bahwasanya apakah Al-Quran itu karangan? Jadi kalau disebut karangan, Bung, meskipun yang mengarang itu adalah seorang yang kemudian memiliki pendidikan yang sangat luar biasa, hidup di zaman digital yang lengkap dengan sarana dan prasarana, bisa melakukan penelitian, penyelidikan dan seterusnya, maka kalau itu bukan kalam Allah, kalau itu bukan firman pencipta langit dan bumi, pasti ada saja cacat, kesalahan di dalamnya, ada revisi, ada kontradiksi, ada yang tidak rasional. Ini dulu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW ketika memberitakan tentang Al-Quranul Karim, maaf saya potong. Intinya aja yang saya itu maksudnya penulis apa maksudnya yang diilhamkan aja, atau tiba-tiba ting turun dari surga ting, apakah yang ditulis? Langsung intinya aja, jangan baik. terlalu itu kayak itu membingungkan, itu nggak paham itu saya. Yang tidak punya akal, yang telah selalu makan makanan haram itu yang bingung. Umat Islam pasti paham penjelasan saya. Kelamaan menyembah manusia pasti bingung. Janganlah ngomong kayak gitu. Kelamaan menjadikan buku karangan manusia sebagai buku panduan dalam beragama pasti bingung, gitu. Karena otaknya, akalnya nggak berfungsi, pasti bingung dengan penjelasan saya. Pasti. Berarti intinya itu Al-Quran itu langsung datang dari langit gitu kan? Berarti intinya itu ya? Ya, jadi dengarkan saya. Benar. Ketika kemudian, diam dulu. Anda tahap di sini adalah murid, paham ya? Anda murid di sini. Bahkan sebagai murid saya pun tidak layak kayaknya, karena mungkin akal tidak berfungsi. Jadi gini, Al-Quranul Karim itu adalah kalam. Kalam itu apa? Kalam itu apa? Perkataan. Allah berarti kalamullah, artinya perkataan Allah. Allah tidak mungkin turun ke atas muka bumi, karena Allah yang kami sembah bukan makhluk, berbeda dengan Tuhannya yang orang sebelah. Tuhannya makhluk, pernah jadi mayat. Itu bukan. Tuhannya umat Islam itu disebut Allah. Dia bukan makhluk. Sehingga kalamnya untuk sampai ke bumi bukan dia yang datang, tetapi malaikat, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang turun ke muka bumi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW memberitakan tentang kalam Allah, tentang perkataan dari hakikat yang maha tahu, yang maha mendengar, maha melihat, sehingga tidak ada kesalahan di dalamnya, karena itu adalah perkataan yang maha tahu. Nah, kalau ada sebuah kitab yang hancur isinya, berarti itu bukan dari kalam Tuhan, tapi karangan manusia. Itu ya. Jadi Al-Quran kemudian didatangkan dari Allah melalui Roh Kudus sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sampai kepada sahabat, dihafalkan dan dibukukan sampai kepada kami umat Islam.
Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa Allahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah mereka, dia yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, lalu mengajarkan kepada orang lain. Berarti Rasulullah memberikan legitimasi tentang kitab suci Al-Quranul Karim. Demikian. Boleh nggak saya tanya balik? Ntar gini, kan saya ini mau menanyakan Bang Juma, tanya-tanya itu. Ya itu, Saya udah klaim jawab. saudara. Sudah jawab. Oh iya, itu, Lah itu klaim fakta. saudara. Itu fakta. Kitab suci kami itu fakta. Gak bisa Anda mengatakan klaim itu fakta. Nah, belum ada bukti sejarah bahwa mengatakan Sejarah gimana? Al-Quran Sejarah seperti apa? Oke, Sejarah saya seperti kepada apa? kamu sekarang. Kamu percaya Ya, sejarah Al-Quran seperti itu abad keberapa? Abad ke-7 kamu setuju apa enggak? Ya, betul. Setuju Terus? apa enggak dulu? Setujulah, Gepeng. Oke, mantap sekali, pintar Bang Juma. Kirain nggak pintar. Yo, iya dong. Dan yang Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi Islam. Ada-ada aja kamu. Emang oten? ya, Islam kamu karena butuh uang. Kamu kayak nabi, ya, nabi kamu Kok itu butuh siapa uang? itu? Di Islam itu jadi imam Gini, tidak gini. digaji, Gini, dengerin jadi dulu, makmum dengerin. tidak digaji, Dengerin jadi dulu. pendeta perpuluhan. Satu-satunya agama bisnis di atas muka bumi ini tuh hanya Kristen. Agama bisnis itu Kristen. Kalau Islam enggak. Mana ada bisnis di Islam? Mau jadi seorang imam, apakah dia yang paling kaya? Enggak. Cari rumah yang paling mentereng. Apa jabatannya di agama Anda? Pendeta. Pastor. Al-Quran Itu ya. adalah sebuah dongeng orang yang dicuri dari kitab sebelumnya. Oh, Ya, oke, proses- baik. Oke, diam. Baik. Anda mengatakan Al-Quran itu sebuah dongeng yang dicuri, Jangan kata Anda. saya. Tunggu, Gepeng. Anda mengatakan Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri, gitu ya. Satu-satu, Tolong, saya belum habis. diam dulu sebelum ku tampar mulutmu pakai sendal. Diam. Saya agak kasar kepada orang bahlul yang dongok, gepeng, gimpe kepalanya. Sabar. Anda datang ke sini bertamu, bertanya baik-baik. Jangan Anda kurang ajar, oke? Anda mengatakan Al-Quran itu dongeng yang dicuri, kata Anda. Tolong, saya kasih waktu kepada Anda. Habis ini sesi Anda kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah pernah membaca kitab dongeng berupa perjanjian lama atau berupa perjanjian baru. Coba, di mana Rasulullah pernah membaca kitab-kitab dongeng tersebut? Silakan. Ya intinya gini, Bang Juma. Jangan Memang inti-inti, jangan inti. Saya minta Anda buktikan Rasulullah SAW pernah membaca kitab dongeng yang punya Anda itu. Silakan. Oh, berarti maksudnya aku membuka Al-Quran kamu ini. Oh, enggak. Saya minta bukti bahwa Anda menuduh Rasulullah mencuri dari kitab dongeng. Nah, sekarang tunjukkan kitab dongeng yang pernah Rasulullah baca. Apakah perjanjian lama milik Kristen yang adalah dongeng itu, atau perjanjian baru yang adalah dongeng dan lawak-lawakan itu? Silakan, saya tunggu. Ya, Nabi Abraham di dalam kitab Injil dan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya, yang jadi kita anak kecil aja paham ini. Mengapa Al-Quran baru muncul bisa ada cerita yang sama dengan Bukan kayak begitu. Anda diketawain kalau begitu. Bukan. Di mute host, di mute. Dengarkan saya. Manusia gepeng, penyembah mantan mayat. Host bekerja, Mengapa host. di- Bekerja, host. Di mute dulu. Anak gepeng kepala ini. Jadi gini, Anda bernarasi Rasulullah mencuri dongeng katanya. Anda mengatakan kitab yang dituliskan berupa Al-Quran itu adalah kitab dongeng yang dicuri. Kalau dia mencuri dari kitab sebelumnya dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, dengarkan. Dan Anda mengatakan Al-Quran dongeng, berarti sumber daripada Quran itu juga dongeng. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab dongeng, yaitu perjanjian lama milik Kristen dan perjanjian baru milik Kristen. Tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW baca, apalagi menjiplak, apalagi mencuri, kan gitu. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda menuduh
Sekarang Dari memang Musa sekarang ada mari terdapat kita sekarang diam. percaya Musa Anda Musa. tidak bisa membuktikan Anda tidak bisa membuktikan satu pun Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen, yaitu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kitab dongeng ini tidak pernah dibaca oleh Rasulullah. Tolong tuduhan Anda buktikan Rasulullah pernah membaca kitab dongeng milik Kristen. Silakan, saya tunggu. Di mana Ya, itu kan Rasulullah pada ya, tahun dengar berapa? Di mana diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng milik Kristen? Jawab. Dengarin dulu Bang Juma, kamu kayak nggak ngocor mulu mulut kau itu, kebanyakan pakai masker. Saya tunggu jawaban dari penyembah mantan mayat kayak ente yang menuduh kitab saya dongeng hasil curian. Beda kelas, Saya beda menunggu jawaban dari manusia gepeng penyembah mantan mayat yang menuduh kitabku adalah kitab dongeng hasil curian. Dengan Anda menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca kitab dongeng ada Tuhan netek. Rasulullah Muhammad yang kau banggakan, yang mencabuli anak di bawah umur itu, yang tukang kawin itu, yang tukang cabul itu, Muhammad itu yang kau banggakan. Udah, turunkan host, turunkan penghujat. Takut kamu. Turunkan monyet penghujat laknatullah. Masya Allah, pintar hostku ini. Hati-hati lo ya, hati-hati. Saya lagi lapar ini. Jangan sampai kutelan kau. Kau datang membawa narasi Al-Quran kitab dongeng, Rasulullah mencuri cerita-cerita dongeng. Berarti dengan kata lain, Rasulullah Anda tuduh sedang mengambil data dari kitab Anda, dan itu adalah dongeng. Cerita-cerita yang ada di Al-Quran yang berkesesuaian dengan cerita para nabi Anda katakan dongeng. Itu namanya gepeng, otak cuman separuh. Oke? Kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca kitab dongeng, pernah membaca kitab tahayul, pernah membaca kitab yang tak jelas, yang tidak pernah kemudian Yesus sebut, kitab Filipi, Kaliki, Pepaya, Pararang, tidak pernah disebut oleh Yesus, maka Anda boleh menuduh. Coba dari internal Islam, di mana Rasulullah pernah diceritakan? Hadis dhaif kah? Hadis maudhu kah? Coba, apalagi hadis sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat duduk di masjid. Lalu mereka Rasulullah dan sahabatnya membaca kitab Masyimir. Bang Zuma di report. Sabar ya. Uni Ripa. Uni. Wih, nggak ada orangnya. Mana Bang Zumanya host? Kok hilang? Di report Kak. Ganti akun ya berarti ya? Ya, sabar ya teman-teman. Aduh. Bang Julius. Jaringan Bang Julius juga. Ya, Bang Zuma sudah kembali. Iya, baik teman-teman sekalian. Kameranya terbuka ya Bang? Iya, makanya saya arahkan ke apa ya. Jadi gini, ketika ada manusia gepeng yang menuduh tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fitnahan keji seperti itu, maka satu hal yang perlu dijelaskan di sini kepada mereka manusia-manusia gepeng yang mulutnya tidak cukup sejengkal dari otak tapi tidak connect.
Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu' in ana illa nathiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Orang berakal pasti paham nih. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apa ataupun menolak mudarat keburukan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Katakan kepada mereka, sekiranya aku Nabi Muhammad mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan. Aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat atau mudarat untuk diriku sendiri. La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku mengetahui tentang isi laut, aku mengetahui tentang isi langit, aku mengetahui tentang embrio, aku mengetahui tentang apapun itu semuanya dari Allah. Aku tak tahu apa-apa. Aku tahu Taurat sudah tidak murni. Aku tahu Injil sudah tidak murni. Itu bukan hasil upayaku sendiri, melainkan semua itu adalah wala darra illa ma syaa Allah. Semua itu sumber pengetahuanku dari Allah. Hari ini kita melihat sahabat-sahabat. Ketika kemudian dikatakan Rasulullah mencabuli dan seterusnya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang saya ingin tanya, logika sehat kita nih, logika sehat kita. Kita carikan pembanding sebagai manusia yang hidup di alam kewarasan. Dengarkan baik-baik, wahai oten-oten yang ada di bawah. Rasul kami diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente di mana posisinya? Ente di mana posisinya? Rasul kami litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Dari sini aja kalian keteteran, otak kalian bocor. Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel, kecuali ente Bani Kampret. Satu ya, ini pondasi awal. Kedua, terkait dengan pernyataan saudara yang memfitnah dan menghujat Rasulullah, menikahi anak kecil dan seterusnya. Oke, kita anggap informasi lemah itu betul. Menikahi anak kecil, menikahi Aisyah usia 6 tahun, tidur bersama Aisyah 9 tahun. Apa yang dilanggar? Riwayat yang menjelaskan tentang perang Uhud, perang Badar, Rasulullah menetapkan sebuah ketetapan. Mereka dibaiat kemudian, siapa yang berumur di bawah 15 tahun gak boleh masuk dalam perang Uhud, gak boleh mengambil bagian dalam perang Badar. Siti Aisyah ikut di perang Uhud, perang Badar. Dia belum status istri. Syarat ikut 15 tahun. 15 tahun Siti Aisyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi. Subhanallah. Gugur. Sedangkan bandingkan dengan Tuhan saudara. Tuhan saudara pencipta langit dan bumi, dalam kurung mimpi. Tuhan saudara inkarnasi jadi manusia, dalam kurung tahayul. Tuhan saudara dibunuh oleh manusia, dalam kurung dongeng. Lalu kemudian Tuhan Anda iseng mengambil seorang wanita perawan, iseng cari lubang yang sempit, iseng banget,
Iseng pakai banget. Apa nggak cari yang janda aja, Nduk? Hah? Kenapa nggak cari yang punya suami aja, Nduk? Lawang kalau ada suaminya, lalu kemudian Tuhan yang keluar dari rahim wanita tersebut, lah orang bilang, wah iki istrinya, iki suaminya melahirkan, iya anaknya. Lawang cari masalah. Yang menyembah lo menuduh Rasulullah menikahi anak kecil. Lah ente Tuhannya, ngapain cari lubang sempit? Lu harusnya cari yang udah meler. Iya, ngapain cari perawan? Aduh, payah nih Tuhan. Jadi itu kalau Anda mau menghujat, oh jangan menghujat, jangan menuduh tanpa ilmu. Sedangkan apa yang terjadi di dalam kitab saudara, konsep Tuhan Anda dilahirkan oleh perawan. Oh iseng banget kalau ada Tuhan kayak gini, kenapa sih? Harusnya Anda berpikir sebelum Anda melontarkan fitnahan dan tuduhan. Anda harus berpikir, Al-Quran datang ke bangsa Arab, orang Arab menerima Al-Quran, Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Orang yang menyebarkan adalah orang Arab. Islam disebarkan orang Arab, Indonesia menjadi Islam disebarkan oleh orang Arab. Di mana Arab, di mana tanah Arab diterima kemudian menerima kemudian Islam. Klop, Rasulullah orang Arab, umat pertama orang Arab, sejazirah Arab menjadi Islam. Islam disebarkan ke seluruh penjuru bumi oleh orang Arab. Masuk ke Indonesia, Islam diajarkan oleh orang Arab. Nah sekarang mari kita balik ke agama saudara yang Tuhannya masuk keluar dari lubang kecil itu tadi loh. Iseng banget loh. Apa ngintip mata kirinya dulu? Waduh dunia. Ini otak taruh mana? Misalnya cuma menghina, menghujat, menista. Tapi kamu nggak rasa gitu loh. Tuhan kamu iseng. Apa-apaan Tuhan kayak gini mbak? Dijual zaman sekarang hanya orang gepeng yang mau beriman. Nah sekarang permasalahannya adalah ente menjadi Kristen, gitu? Ente menjadi jomba anak Maria, gitu? Yang mengajarkan kepada Anda bukan orang Yahudi. Yang ngajarin Anda itu bukan Bani Israel. Yang mengajarkan ente bukan keturunan Yakub. Yang mengajarkan ente itu manusia-manusia tak berkulub, pemakan babi. Lah ente bangga. Saya jadi tetangga Anda aja saya malu. Punya tetangga kok gepeng. Ya Allah ya Karim, Anda menjadi oten yang ngajarin bukan Bani Israel. Anda menjadi penyembah Yesus, bukan orang Yahudi yang ngajarin. Saya jadi tetangga Anda malu. Lo kok menghujat ente? Ini room sahabat Bang Suma, tempatnya orang berilmu. Naik harus diuji otaknya, diuji akalnya. Kenapa? Yang di atas ini pakar Bible. Ente nggak bisa kemana-mana. Berbicara hujatan, kita punya persiapan. Berbicara mengenai kitab suci, kita punya senjata. Berbicara mengenai Tuhan, jangan dibilang payah ente, payah. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, rontokkan Barsuma dengan ilmu. Itu baru cocok. Anda menjadi Kristen, masuk ke gereja hari Minggu, nyembah kepada Yesus. Yang ngajarin sopo? Cek per cek, cek per cek, cek. Ternyata penjajah yang ngajarin penjajah. Penjajahnya membawa misionaris nebeng. Kami menjajah, kamu mengkristenkan. Jadi menyembah Yesus itu yang ngajarin sopo? Bule. Bule dari mana? Dari barat. Sementara Yesusnya dari timur, Nduk. Ini kenapa kepalanya gepeng kali? Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau naik ke sini, tolong jangan menghujat. Saya dengan sabar ingin memberikan edukasi kepada Anda, membacakan Al-Quranul Karim. Bahkan dengan sabarnya saya mulai penjelasan saya dengan ayat suci Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu bi yaminika idzal lartaba mubtilun.
kitab suci loh. Saya memulainya dengan kitab suci loh. Tapi ente dasar manusia gepeng, ente bangkitkan kemarahan. Saya ngatain Rasulullah seperti itu. Hati-hati, kerobek mulutmu sampai kuping. Lanjut. Bang, aku mau pasang lantai. Kita lanjut ke ini. Ya lanjutlah dulu. 30 menit ya. Jangan Ya. lanjut. Ini jam berapa sekarang? 2:30. Oke. Nanti sampai malam selesai lantainya. Orang-orang bilang Bang Zuma jahat, penghujat. Hei, hati-hati lu ngomong. Hati-hati ngomong. Ku kasih data muntah kalian nanti. Oke, lanjut. Naikkan Oten yang masih bisa diterapi akal-akalnya. Kita lanjut 30 menit ya. Kurang lebih sekian, iya. Nanti tinggal arahin aja pasukannya, Mas. Biar pasukannya yang lanjutkan kerjaannya. Nanti salah. Mumpung jaringan lagi bersahabat, Iki. Oh, sudahlah. Ya, ini ada siapa ini? Yohanes. Iya, sambil nunggu Yohanes ini dari tadi Bang Aldo mualaf kita yang kemarin. Ya udah kita naikkan bentar Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Adinda Aldo? Sehat? Bang Aldo noise ya? Noise ya bang? Oke, udah aman. Alhamdulillah baik bang. Masya Allah, subhanallah. Ini calon penghuni surga yang mewarisi Firdaus ini tambah ganteng aja, jadi iri saya. Bang Aldo lagi di mana Bang? Aduh. Lagi di tempat kerja bang. Oke, gimana Bang? Allahu Sudah Akbar, kemarin waktu Masya Allah. sunat aman? Aman bang, aman. Alhamdulillah, Dipotongnya pakai apa Bang? Pakai gergaji atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pakai gergaji tahu? Ih. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana, ada diskusi-diskusi ringan nggak dengan keluarga setelah menjadi seorang muslim? Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Ada nggak? Kemudian mereka mengajak kembali untuk nyembah manusia. Ada nggak? Untuk sekarang belum ketemu sama orang tua bang. Soalnya belum pulang kampung. Iya. Kerja. Iya. Doakan orang tuanya dapat hidayah gitu ya, dilembutkan hatinya. Seperti itu ya. Dek. Amin ya Allah. Iya bang. Keluarganya Tadi Bang Aldo dengarkan sudah ada saya yang tahu kalau ini. Bang Aldo mualaf. Kalau yang Pastilah. mungkin kayaknya sudah tahu bang. Kalau yang ada yang keluarga yang non muslim beberapa sudah tahu bang. Oh gitu. Istri bagaimana Bang? Iya. Sudah tidak ada Tidak ada komunikasi. Beliau kayak saya, masih bujang, nggak kayak kau bang. Kami masih bujang. Gitu. Iya. Tadi Bang Aldo dengarkan si penghujat itu tadi, dengarkan. Saya baru masuk lagi nih bang, soalnya ada yang nge-charge HP tadi. Saya terakhir tadi masih di saat tumbak di promo baru udah lobit HP, saya charge HP bang. Oh. Oke, baik. Sertifikat Oke, mualafnya sudah jadi Bang. Ya, semoga istiqomah belajar. Insya Allah bang. Amin bang. Untuk sertifikatnya belum ada bang, tapi sudah diminta itu sama Bang Ardi. iya udah diminta foto Paduka KTP mau naik host. Paduka minta naik host. sama tanda tangan. Oke, siap. Oke, berarti aman ya Bang. Tinggal tunggu aja konfirmasi dari Bang Ardi. Jadi Abang udah WA-an sama Bang Ardi kan ya? Sudah bang. Oke Bang.
Tadi Pak Endra udah aku naikin. Host, dengar host, Paduka minta Iya, tadi. naik. Iya Bunda, ini aku udah terima nih. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sumas, apa kabar Bang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mohon maaf mengganggu sebentar. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi ada yang mau syahadat Bang, yang tadi saya bilang itu KTP udah saya kirim ke WA Bang izin. Oh siap. Siap. Baik. Mungkin minta ini aja Jam kali. 3 ya? Enggak sekarang Bang, mudah-mudahan. Masya Allah. Oh. Di Komal sini aja Masya Bang, Allah. di Komal sini saya sampaikan. Oh dia jadi ke sini. Iya, insya Allah di sini aja. Sebentar saya turun, saya hubungi. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya. Bagas Wiryanto Aji Wibowo. Tanggal kelahiran Jerapa 30 bulan 5 tahun 1006. Jepara, bukan jerapah, Jepara. Oh iya, sorry. Iya, Jepara. Bang Sari Kristen belum kawin. Oke, mantap. Anaknya Nanti ganteng izin ya host, naikin Bang Samudra ya. Siap Pak Endra. Siap. Siap. Bang, saya izin turun dulu. Iya Dek, iya. Kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Zuma. Ini juga mungkin mau jadi Iya. juga Yohanes. Mau diterapi Yohanes, lanjut. Yo. Uni, terima kasih barakallah. Masya Allah. Iya. Silakan Yohanes, apa yang menjadi keluhanmu? Bukan keluhan, saya malah dari waktu-waktu lalu bertanya sama orang muslim tapi tidak ada yang bisa jawab terus itu. Oke. Gimana Gini, Saudara Yohanes, mungkin kita sudah jelasin, tapi tidak ada alat di batok kepala yang bisa nerima gitu. Bisa jadi. Ya. Nah, coba saya mau tes Bisa kamu. jadi. Mari kita uji dulu. Anda yang harus diuji. Kan Anda bertanya, Islam sudah menjawab, katanya Anda tidak bisa, tidak ada Islam yang bisa menjawab katanya, ya kan? Tidak ada umat Islam yang mampu menjawab, maka sekarang kita tes dulu apakah batok kepalanya berfungsi gitu loh. Apakah batok kepala berfungsi atau tidak? Jangan sampai kita menjelaskan tapi ternyata mati lampu di otak Anda, gelap. Diuji dulu. Oke, kita uji dulu. Nah, sekarang gini. Yesus menurut saudara yang makan, minum, nenen itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Tes. 1, 2, 3. Buka mulutnya. Tes. Ini tes. Yohanes, Kewarasan dibuka maksudnya ya. mic-nya, Yohanes. Yesus makan, minum, nenen itu sebagai pencipta langit dan bumi atau manusia ciptaan? Jawab. Framing seolah-olah Yesus itu bukan firman Allah. Kau mengambil dari framing yang berbeda. Saya Jangan kau besar mulut tidak di situ. sedang bertanya. Muhammad mendapat istri satu-satunya lewat wahyu itu cuma Zainab. Hasil karangan wahyu dia ceraikan Zainab dari Said. Kau paham dah itu wahyu. Wahyu macam apa yang hanya mementingkan nafsunya langsung ngamuk Muhammad? dia, langsung ngamuk. Langsung Enggak, kesurupan. saya harus memakai narasi kamu. Langsung ngamuk Kamu dia. mau menguasai, kau hanya memframing orang supaya Langsung kenal kamu ngamuk dia. mantap Langsung sekali. Padahal kau ngamuk. cuma besar mulut. Ini diuji dulu. Saya uji, kau banyak dulu uji orang. Sekarang kau kewarasannya Kau yang harus masih diuji. bisa Di mana sehat Muhammad atau ketemu gila Zainab permanen. istri Said, lalu Yang tiba-tiba kamu keluar wahyu sembah itu untuk menceraikan Said Yesus, dari yang Zainab. kamu sembah Itu itu wahyu abal-abal, Yesus. dodol. Kemudian muncul keadaan di mana Yesus itu manusia, nenen. Ya, Yesus nenen, Yesus pipis, Yesus nonotnya digunting, plak plak plak. Yesus dibunuh, Yesus jadi mayat, Yesus kemudian mate.
Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tes kewarasan yang pernah menjadi mayat. Ini pencipta langit dan bumi atau ciptaan? Tes kewarasannya sederhana. Jangan Anda naik level tinggi. Wah, Zainab, Said. Oh, dapat informasi dari mana? Dari hadis. Bacakan coba. Pingin dengar hadisnya. Gini-gini. Oh tidak, itu bukan hadis, itu terjemahannya. Saya pingin baca hadisnya, pingin dengar aku. Haddatsana min Abu Bakar. Ah, itu baru hadis. Bacakan coba. Enggak bisa baca Bang Suma. Ya udah, kau ke gereja ada toilet, kamu cebok 1 sendok, dah selesai. Berarti memang kamu pantas nggak bisa nerima penjelasan. Bukan nggak ada umat Islam yang nggak bisa menjelaskan. Umat Islam payah menjelaskan, tapi tidak ada perangkat alat di batok kepalamu yang bisa menerima penjelasan umat Islam. Selesai. Udah cengeng kali, dimanja kali kalian. Berhadapan dengan bersuma, nggak boleh dimanja lagi kalian, harus digas. Oke, biar yang dibawa itu bisa tercerdaskan, terwaraskan. Contoh adik saya Aldo, tadinya sama seperti kalian, nyembah Yesus, masuk ke gereja bingung. Tuhan kita kok kayak gini ya? Kok ada yang kayak gini loh Tuhannya, kayak gimana ini Tuhan kayak gini? Aldo berpikir, rasionya berjalan, ya toh? Setelah tidak masuk akal, dia mundur, berpelan-pelan mundur, mencerdaskan, terwaraskan. Contoh adik saya Aldo, tadinya sama seperti kalian, nyembah Yesus, masuk ke gereja bingung. Tuhan kita kok kayak gini ya? Kok ada yang kayak gini loh Tuhannya, kayak gimana ini Tuhan kayak gini? Aldo berpikir, rasionya berjalan, ya toh? Setelah tidak masuk akal, dia mundur, berpelan-pelan mundur. Gak mungkin, pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Setelah kemudian dia tahu ada yang keliru, barulah dia melangkah kemudian. Yang benar itu tentu Islam. Maka dipilihnya ajaran Islam sebagai jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Gitu. Oke, silakan. Ini ada lagi yang mau diwaraskan, silakan dinaikkan. Cek. Ya Oten, yang mau naik silakan diwaraskan sama Bang Zuma, silakan request atau komen di bawah. Ya halo, mananya kau? Selamat siang Bang. Halo Bang Zuma. Halo. Ya, Bang Kristen atau Islam Bang? Kristen Bang. Oke. Ya. Silakan Bang, silakan. Gimana perasaannya Bang setelah ini menghujat agama Kristen? Senang nggak? Menghujat itu artinya gimana perasaannya? Sabar Bang, sabar. Ya. Sabar dulu, sabar. Saya luruskan dulu. Menghujat itu artinya merendahkan sesuatu yang tinggi pada posisi yang tidak seharusnya. Apa yang saya rendahkan di Kristen yang tadinya tinggi? Tunjukkan. Yang tadinya tinggi kemudian jadi rendah, itu apa? Yang tadinya tinggi terus kemudian datang Bang Suma merendahkan. Yang mana tuh? Tuhannya, kitabnya, apanya yang tadinya tinggi kemudian direndahkan oleh Bang Suma, apanya? Itu yang bilang Yesus nenek apalah segala macam. Senang lah ya. Sekarang saya tanya, apakah Anda ya Bang Suma? Oh enggak. Saya hanya menyadarkan orang-orang yang masih mau waras. Sekarang saya tanya, betulkah Yesus itu nenek? Saya tidak tahu Bang Juma. Bang Juma kan. Nah itu dia makanya Bung. Makanya kita itu belajar supaya kita paham. Oke? Bang Juma, saya mau nanya nih. Tunggu dulu. Anda menuduh saya kemudian merendahkan. Tunggu. Anda kan memfitnah saya nih tadi. Maka saya harus meluruskan.
Lukas 11 nomor 27 di situ dikatakan begini. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau wahai Yesus dan tete yang kau isap. Apakah saya merendahkan? Apakah saya merendahkan? Enggak ada datanya itu diisap. Oh, jadi itu datanya ada ya Bang Zuma kalau Yesus itu netek ya? Ada. Bible terjemahan lama tahun 1954. Berterima kasihlah kepada Bang Suma yang menjelaskan ini. Karena pendeta nggak mungkin buka yang kayak gini-gini. Saya nggak ngarang kayak temanmu dalam hadis begini-begini. Dia nggak ngerti apa itu hadis. Nah sekarang Lukas 11 nomor 27. Ini jelas nih. Yang 4.000 nih bukan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Nah sekarang uji kewarasan. Mau tidak kita itu mati dalam keadaan menyembah manusia yang netek? Kan gak mungkin, orang waras gak mau. Nah tadi Anda mengatakan saya menistakan, merendahkan. Saya mendudukkan perkara itu pada tempatnya, Bung. Berbohong saya kalau saya mengatakan Yesus tidak nenen, padahal ada dalilnya. Jadi saya hanya mendudukkan pada porsinya. Anda yang meninggikan sesuatu yang rendah, saya menjelaskan sesuai dengan posisinya. Itu dalil tuh, dalil. Jadi tidak boleh saya pecat apologet Islam kalau ada yang kemudian mengatakan nah, tuh. Sadli belum cukup umur, sabar. Jadi bukan kita merendahkan Bung ya, bukan merendahkan. Saya mendudukkan perkara pada tempat yang seharusnya. Kan dikatakan di Markus 16:15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah saya membantu kalian memberitakan Bible. Bahwa di Bible Lukas 11:27 Tuhannya teman kita Kristen itu nenen. Dalilnya ada. Jadi bukan saya merendahkan. Puaskah kau Bang Suma? Bukan, saya malah sedih. Saya malah sedih. Ada kok orang zaman digital kayak begini, modern kayak gini masih mau menyembah yang kayak gitu-gitu. Saya malah sedih. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Siapakah mereka yang selalu mengada-adakan kebohongan tentang Allah, bahwa Allah datang nusul jadi manusia, nenen, kecuali orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka lah pendusta, pembohong, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu yang mengaminkan pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia, nenen kepada manusia, itu orang zalim. Orang yang meninggalkan kezaliman seperti adik saya Aldo, ini zalim ini. Kalau saya mengimani pencipta langit dan bumi pernah nenen ke manusia, berarti saya zalim. Tidak mungkin pencipta langit dan bumi itu nenen, tidak mungkin. Maka saudara Aldo meninggalkan ajaran zalim tersebut menuju kepada ajaran menyembah pencipta langit dan bumi. Gitu Bang. Mananya kau? Bicaralah tentang Bibelmu, silakan. Bang mana? Silakan buka mic-nya Bang. Gimana itu Bang? Halo. Hujatnya Bang Zuma di mana itu? Karena kitabnya sendiri yang Halo Bang Zuma. Tetek yang kau hisam. Iya. Ini parah ini. Halo Bang Zuma. Ya silakan Bang. Kalau saya Ya dari tadi halo-halo terus gimana sih? Enggak, abangnya berhenti dulu. Baik. Kalau saya ngomong jangan dipotong-potong gitu loh. Iya baik. Saya akan dengarkan. Tapi ingat, jangan Anda mengatakan sesuatu tanpa data. Silakan. Ini kan abang nuduhnya nyembah berhala yang enggak berhala, yang berhala gitu. Terus itu Muslim yang nyembah batu kotak yang di Arab Saudi. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Menyembah itu adalah dari kata sembah, tunduk, berserah diri, ya, memberikan diri untuk diatur. Oke? Tunduk kepada perintah-perintah yang disembah. Kalau di Islam
Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai, tidak serupa dengan batu. Itu Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Bang Juma. Tuhan pencipta, dengar, sabar. Tuhan pencipta langit dan bumi, sabar. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan batu. Hajar Aswad yang ada di Mekah batu, berarti dia bukan Tuhan. Oke? Dia bukan Tuhan. Nah, Al-Quranul Karim menjelaskan, Bung, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sedikit lagi ya, nanti Anda tanggapin ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak bisa kemudian dilihat oleh makhluk. Allah kemudian tidak bisa dikatakan bahwa dia serupa dengan batu. Itu nggak bisa. Karena pencipta langit dan bumi di dalam Islam itu Tuhannya tidak serupa dengan batu. Nah, sedangkan yang ada di Mekah itu batu. Jadi kami tidak menyembah batu. Oke? 1 menit. Habis itu Anda tanggapi, boleh. Sekarang gini. Ketika, sabar ya, 1 menit aja. Nanti Anda tanggapin. Oke? Oke, Bang. Ketika kemudian, ya oke, baik. Ketika kemudian Anda rindu kepada istri atau ayah atau anak, Anda berada pada kejauhan jarak yang jauh, oke? Lalu Anda beri interaksi kemudian kepada ibu yang kita cintai di rumah. Kita ada lagi di rantau. Kita nelpon, halo mam, halo anakku sayang. Bersyukurlah kita kemudian bisa komunikasi, anak. Iya, aku sayang mama loh. Mama juga sayang. Udah ya ma, udah sayang. Cium dulu ma, cium ma. Jadi diciumlah HP itu. Orang yang berfungsi akalnya, apakah yang dicium tadi ini ibunya atau HP-nya? Mananya kau? Jawablah. Orang yang mencium HP tadi itu mencium ibunya atau mencium HP? Kalau halo terus sih, ini jangan-jangan kerja di konter HP. Halo Bang. Anda kerja di Telkomsel atau apa ini? Kok halo terus? Halo lagi. Iya, Abang Jumanya diam dulu. Aduh, gimana nih? Saya mau ngomong. Iya, pertanyaan saya, dengarkan saya. Saudaraku yang cantik, dengarkan saya, pertanyaan saya. Sederhana loh. Tadi itu yang saya cium ibu saya atau HP? Ini Bang Juma banyak omong loh. Diam dulu, saya mau ngomong nih Bang Juma. Dari tadi ngomong terus. Ini saya mau nanya, apakah pantas masuk surga itu mencahkan perawan 72 bidadari? Apakah pantas itu? Itu kan tidak boleh Bang Juma. Itu kan dosa. Masa masuk surga disuruh pesta seks? Gimana sih? Oke. Ini korelasinya dengan pertanyaan saya tadi apa? Berat nanti kalau kita lari ke sana. Berat nanti karena Tuhan Anda yang bernama Yesus itu menikahi semua orang Kristen nanti di surga. Bahaya. Laki-laki dinikahin apanya yang mau dicangkul. Bahaya. Jadi jangan ke situ. Jangan ke situ dulu. Kita bahas yang tadi. Pelan-pelan. Kita bahas yang tadi. Anda menuduh umat Islam menyembah batu, kan gitu ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaan sederhana saya. Tadi ketika saya mencium HP, apakah HP ini adalah istri atau ibu saya? Jawab. Mencium HP lah Bang. Jawab. Ibu lah Bang. Cium HP. Cium HP katanya. Tapi kan tadi saya komunikasi dengan ibu di jauh sana. Yang saya cium HP. Tapi hasrat saya itu kepada ibu. Bang Juma. Halo Bang Juma. Kenapa? Dengar, sabar dulu sayang, sabar ya. Kenapa demikian? Karena manusia, dengar dulu, sabar.
Karena manusia itu tidak bisa melihat pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa kemudian melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah, nggak ada. Nggak ada. Maka untuk berinteraksi dengan Allah, kita ibadah. Ibadah ini aturan main, hukum-hukum, ketetapan. Kita berhubungan dengan Allah tidak bisa dengan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. DM grup berkatuak, aku berkata DM memperkatuak, salalalala. Nggak bisa kayak gitu karena tidak ada tidak ada tuntunannya dari para nabi, nggak ada tuntunan kayak begitu, nggak ada. Itu kalau puji-pujian ada, Kidung Agung, Daud, itu pujian. Tapi dalam beribadah nggak ada. Goyang kiri, angkat kanan, angkat kiri, goyang, goyang. Itu nggak ada ibadah kayak gitu, nggak ada. Goyang mah. Nggak ada ibadah kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita beribadah kepada pencipta kita? Berdasarkan aturan yang dibuat. Berdasarkan aturan yang dibuat. Yesus di dalam kitab saudara diceritakan sujud ke tanah, menyembah kepada Bapa. Apakah yang disembah Yesus itu tanah? Karena dia mencium tanah, gitu. Hah? Gitu bang. Mananya kau? Jawablah, silakan. Kalian sholat itu cium apa itu? Kan cium tanah itu, nungging gitu. Terus saya ini mau nanya ini bang. Ya sama. Sama seperti Yesus juga cium tanah, nungging-nungging. Sabar Bang Juma. Bang izin bang. Iya, saya nggak selalu sabar. Yang mau syahadat Bang dari Juma. bawah. Balikin dulu itu. Yesus juga nungging banyak, Pak. Ini harus biar sadar dia nih. Iya, sabar. Yesus juga nungging. Yesus sujud, hidungnya sampai ke tanah. Enggak mungkin Yesus itu nungging sujud kepada Tuhan, nungging tapi ciumnya adalah kaki meja. Enggak mungkin. Pasti tanah ciumnya, namanya sujud. Oke, gitu ya. Saudara Mananya Kau, ada kita datanya lihat tuh, dulu Bang. ada yang mau syahadat. Nah ini saya mau tanya. Ada yang mau syahadat. Tunggu sabar dulu. Ada yang mau syahadat. Sabarlah. Ya, sabar. Kalau berbicara mengenai Yesus sujud itu banyak datanya. Matius 26:39. Pokoknya banyak lah. Banyak ya. Jadi kita nggak usah ke sana dulu. Kita lihat dulu ada yang mau bersyahadat, ada yang mau meninggalkan ajaran penyembahan kepada manusia menuju kepada penyembahan pencipta langit dan bumi. Silakan. Bang, saya ini mau nanya lagi, Bang. Ya ampun. Bang. Sabar dulu ya. Bre, kau tap layar aja dulu bre. Sabar dulu ya. Sabar, jangan kemana-mana ya Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bagas, beliau sudah diskusi dengan saya, kurang lebihnya kenal sama saya 2 bulan. Masya Dan Allah. hari ini beliau memutuskan untuk meninggalkan ajaran yang tidak benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Beliau masih SMK. Allahu Akbar. Ya masih otaknya masih kuat. Insya Allah. Nggak usah masker ya? Oh, oke lah, nggak usah masker. Nggak apa-apa. Biar nanti semua kan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tampilannya begini Bang Sadli? Pakai HP iPhone lagi. Oh, nggak bisa Jadi ngerubah? kayak gini dia, cuman 7. Iya, nggak bisa. Kalau di Android bisa. Oh, anak ganteng gini kok mau jadi penghuni neraka ya, penghuni surga. Masya Allah. Nah gitu le, pinter gue le ya. Cakep tenang.
Kalah cakep Bang Zuma, Masya Allah. Luar biasa. Izin Bang Zuma, kalah ganteng sama beliau. Iya betul, betul. Cakep dia. Silakan Bang Zuma. Oke, gimana nih prosesnya? Langsung syahadat atau mau ini? Mau nanya-nanya dulu tentang Islam atau gimana? Udah benar-benar paham ya? Jawab sendiri. Mantap ya. Iya. Mantap ya. Masya Allah. Apakah ada paksaan untuk meninggalkan agama Anda sebelumnya? Enggak. Kenceng ngomongnya kenceng. Enggak ada. Iya. Enggak ada paksaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Artinya apa yang menjadi pilihan hari ini adalah merupakan suatu ketetapan dalam hati sendiri tanpa ada paksaan oleh siapapun. Iya. Betul? Oke. Iya. Jadi oke. Jadi ini mau langsung syahadat. Tidak ada apa-apa. Baik. Ini sekarang udah kelas berapa, Dek? Saya mati kelas 3. Oh, kelas 3. Boleh enggak sebelum syahadat saya tahu alasannya kenapa memilih Islam gitu? Alasannya apa? Alasannya dulu sering ikut pengajian. Sering ikut pengajian? Siap. Beliau Islam. di sini mengikuti Seher Mania. Pengajian seperti itu. Abang. Oke. Boleh sebutkan nama saudara? Bagas Wirian Aji Wibowo apa namanya? KTP sudah saya serahkan kepada Paduka dan Bang Ardiansah. Iya. Anto Aji Wibowo, Masya Allah. Betul? Iya. Betul ya? Tanggal lahir 30 bulan Mei. Juni apa Mei? Oh Mei. Tahun 2006. Masya Allah. Oke, baik. Berarti ini tidak ada rekayasa sama sekali ya? Jangan Bang. Cukup di kotanya aja. Bukan. Iya. Beliau ini di Jepara gitu. Itu aja. Baik. Kita mulai proses syahadat ya. Angkat telunjuk kanannya ke atas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allah. Sahabat sekalian. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Ya. Akbar. Jadi Allahu Akbar. Masya Allah. Adik kita ini Sambil makan. Bagas udah masuk Islam, mengakui Allah
satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan kemudian mengakui pencipta langit dan bumi mengutus nabi terakhir bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya beragama Katolik atau Kristen? Kristen ya? Halo? Halo? Ngomong agama sebelumnya. Suara saya masih kedengaran? Masih. Agama sebelumnya? Siap, kita nggak pakai headset. Oke. Ya. Ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Silakan akhi didoakan ya, Ananda kita ini, semoga beliau bisa istiqomah dan menjadi salah satu tokoh yang akan membentengi akidah umat Islam yang ada di Jepara, sehingga umat Islam yang ada di sana tidak menjadi korban gerakan misionaris. Bahkan bisa kita doakan beliau melalui tangan beliau bersama dengan saudara kita pejuang yang benar-benar nyata, yaitu Bang Samudra, bisa mengajak kembali para murtadin yang telah meninggalkan Islam untuk kembali kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Silakan akhi didoakan. Amin. Baik, saudaraku sekalian, mohon waktunya sebentar kita bermunajat kepada Allah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayahnya kepada hamba-hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna shollatana wa syiyamana wa ruku'anna wa sujudana wa qudana wa tadharu'ana wa khashu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa ansil indal hisab. Ya Allah ya Rabb Tuhan, tempat kami memuja dan tempat kami menyembah ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati-hati kami ya Allah. Hari ini telah Engkau beri hidayah saudara kami sehingga mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kekalkanlah iman di dalam dadanya ya Allah. Kuatkanlah dalam menghadapi segala ujian yang akan Engkau berikan kepadanya ya Allah sebagai tanda cintamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman-iman kami ya Allah. Jadikanlah kami orang bermanfaat untuk agama ini ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab terjadinya murka-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dan dosa saudara-saudara kami muslimin wal muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah tempat kami memuji dan tempat kami menyembah ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, kuatkanlah hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Masya Allah. Allah. Hari ini yang nyata di depan mata kembali ke jalan yang benar. Di luar sana saya yakin, siapa namanya tadi? Bagas. Mas saya yakin yang tidak terdeteksi kamera ribuan Bagas di luar sana. Mungkin karena sesuatu hal, tapi insya Allah hari demi hari mereka sudah tersadarkan. Inilah manfaatnya diskusi, inilah manfaatnya berbagi. Terima kasih kepada guru-guru semua, terus mengedukasi agar tugas kita nih selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya memang ini tugas. Bang Juma tetap semangat, di sela-sela kesibukan masih sempat. Pak Desugi tetap semangat. Kita doakan semua guru-guru kita ya sehat walafiat dan tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipermudah segala urusannya, amin. Bagas. Iya benar sekali Bang Andi ya. Tanpa kita sadari memang banyak sekali orang-orang di luar sana yang hatinya sudah tergerak kepada Islam. Seperti contoh beberapa hari yang lalu saya baru saja ditemukan mantan penghujat di FB. Ternyata dia dulu itu termasuk orang-orangnya FFI yang ngarang-ngarang hadis Maryam. Namanya sekarang Bulu Ketek Kribo. Dulu itu lawan berat dan seorang penghujat. Akhi Juma kalau tak, sayangnya dia tidak mau menyebutkan namanya, cuma begitu dikasih clue-nya saya udah paham siapa dia gitu, tapi jangan disebutkan gitu kan. Masya Allah, ternyata tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, mungkin awalnya kita hanya sekedar iseng-iseng saja, ketak-ketik gitu kan. Masya Allah, tidak disangka hasilnya sangat menakjubkan. Banyak sekali orang-orang yang bersahadat ya, baik yang melalui kita secara langsung ataupun di luar sana. Dan saya yakin di luar sana lebih banyak lagi daripada yang kita sahadatkan secara online begitu. Alhamdulillah, insya Allah karena terkendala beliau kerja di pabrik, jadi belum bisa ikut bersahadat. Insya Allah antara Sabtu Minggu nanti beliau bersedia menunggu senggang waktu beliau. Subhanallah, Allahu Akbar. Bang Samudra, nanti jangan lupa ada ini ya, rapat koordinasi ya. Siap, insya Allah Pak Duka. Nanti kalau masih di jalan mohon izin. Iya, nggak apa-apa. Mau nanya Bagas dong. Bagas masih monitor kah di situ, Bang Samudra? Masih, beliau sedang sambil makan. Silakan, Bang Andi. Ya, Adik Bagas, kamu mau meluk Islam itu belajar atau memang sekedar masuk Islam atau belajar atau seperti apa, Gas? Karena diskusi sama Bang Samudra. Momen-momen apa yang membuat kamu ada momen apa kira-kira, topik apa sehingga kamu memeluk Islam? Seperti apa topiknya? Di momen pengajian. Topik apa itu? Konsep ketuhanan kah? Apakah gitu? Sejarah Nabi Muhammad. Oh begitu. Ada lo dipaksa nggak hari ini atau lo dibujuk atau seperti apa? Sudah ada paksaan. Di hari ini benar-benar ya bahwa Yesus itu utusan Tuhan ya, dia manusia, betul? Iya. Ada perbedaan nggak dari yang sebelumnya dan yang sekarang, Gas?
Tetap ada. Dah, pesan kami aja terus belajar ya, lu masih muda. Jadilah pejuang Islam di daerahmu. Jangan sampai tergelincir lagi. Itu intinya.